Operasi penyerangan terhadap Prancis merupakan operasi penyerangan dengan skala besar karena operasi ini juga bertujuan untuk menaklukkan negara-negara Eropa Barat seperti Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, hingga kemudian Prancis. Dalam Perang Dunia Kedua, penyerangan Prancis adalah invasi Jerman terhadap Prancis yang terbilang sukses. Dimulai pada tanggal 10 Mei 1940 yang mengakhiri Pony War. Peperangan ini mengandung dua operasi utama. Yang pertama adalah Fall Gap atau Case Yellow, yaitu unit armor Jerman menyerang langsung dari Ardennes untuk memotong dan menerapkan unit sekutu yang telah bergerak masuk ke Belgia. Dan yang kedua adalah operasi Fall Road atau Case Red yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1940. Tentara Jerman menyerang Maginot Line dan masuk ke dalam Prancis. Setelah invasi terhadap Polandia pada September 1939, Hitler memiliki harapan besar bahwa Prancis dan Inggris akan menerima tata perpolitikan baru dan berdamai dengan Jerman. Ini adalah hal yang sangat penting mengingat persediaan bahan baku mentah untuk peperangan Jerman dalam keadaan menipis, dan pada saat itu Jerman bergantung pada Soviet dalam hal pengiriman minyak. Dalam keadaan serba ketidaknyamanan ini dan karena alasan ideologi, Hitler menawarkan perdamaian pada negara-negara barat pada tanggal 6 Oktober. Hitler pun merumuskan strategi militer baru jika ternyata permohonan perdamaiannya disambut negatif. Rumusan strategi militer itu menghasilkan The Führer Directive No. 6 yang berisi perintah penyerangan terhadap Prancis dan negara-negara sekitarnya. Inggris menolak penawaran perdamaian Hitler pada tanggal 10 Oktober 1939 dan Prancis melakukan hal yang sama pada tanggal 12 Oktober. Franz Halder, kepala staf komando tertinggi Angkatan Perang Jerman, memberikan rencana penyerangan pertama yang disebut Fall Gap pada tanggal 19 Oktober 1939. Fall Gap adalah nama inisial bagi rencana penyerangan terhadap Low Countries pada masa sebelum perang. Menurut rencana ini, puluhan divisi akan menyerang dalam garis-garis yang paralel dengan sayap kanannya sebagai tulang punggung ofensif besar-besaran. Akan tetapi Hitler merasa sangat kecewa dengan rencana Halder yang dianggap akan memakan waktu lama, banyak biaya dan sulit untuk dilakukan. Jenderal Gerd von Rundstedt, Komandan Tentara Grup A dan Letnan Jenderal Erich von Manstein juga tidak sepakat dengan rencana Halder tersebut. Menurut Manstein, rencana ini memang ada baiknya, sederhana tetapi buruknya mirip sekali dengan yang pernah digunakan dalam Perang Dunia Pertama dan terkenal sebagai rencana Schlieffen, karena rencana ini memang disusun oleh Jenderal Schlieffen untuk mengawali perang di tahun 1914. Manstein kembali berujar bahwa rencana tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang baru dan sudah basi. Agak memalukan bahwa angkatan sekarang tidak dapat berbuat lain daripada mengulangi resep lama, sekalipun resep itu berhasil dari seorang pandai seperti Schlieffen, terang Manstein. Karena sudah pernah digunakan, rencana ini mungkin takkan menentukan dan muncul kekhawatiran kejadian serupa pada Perang Dunia Pertama, yaitu perang statis, perang yang berlarut-larut. Saat pertama kali Manstein mengajukan rencana ini di depan OKH, rencana Manstein ditolak mentah-mentah oleh para jenderal konservatif karena mereka menganggap bahwa rencana ini terlalu radikal untuk diterima. Pandangan Manstein ditolak secara datar oleh Halder dan von Brauchitsch. Oleh karena itu, pada suatu hari di dalam bulan Oktober 1939 di Koblenz, Manstein meminta persetujuan dari atasnya Rundstedt untuk menolak rencana Halder. Pertemuan itu melahirkan kesimpulan bahwa rencana Halder tidak akan menghasilkan kemenangan atas Prancis. Manstein pun meminta nasihat Guderian sebagai ahli tank. Pertanyaannya adalah apakah kita dapat menerobos pertahanan musuh di wilayah pegunungan Ardennes menuju kota Sedan? Manstein memilih Ardennes karena musuh tak akan menduga suatu ofensif Jerman melalui wilayah pegunungan itu. Kebetulan Guderian pada saat Perang Dunia Pertama pernah berperang di Ardennes. Jawabnya, mungkin asal saja ada cukup banyak divisi panser dan divisi infanteri yang bermotor.
Setelah mendengar jawaban yang menggembirakan ini, Manstein menyusun sebuah memorandum yang intisarinya mengandung amandemen berikut terhadap plan Halder dan OKH. Setelah disetujui oleh atasan Manstein, rencana ini dikirim kepada OKH. Akan tetapi, jenderal-jenderal lembaga ini tidak pernah meneruskannya kepada Hitler. Pada permulaan bulan Januari 1940 terjadilah sesuatu yang menggemparkan. Terjadi peristiwa yang dikenal dengan sebutan Mecheln Incident atau Insiden Mecheln. Sebuah pesawat terbang Jerman karena cuaca buruk mendarat di wilayah Belgia yang waktu itu belum berperang, tetapi bersimpati kepada sekutu. Di dalam pesawat itu terdapat sebagian dari perintah operasi bagi armada udara pertama yang tidak sempat dimusnahkan hingga jatuh ke tangan pemerintah Belgia, dan kemudian dokumen itu diteruskan kepada Inggris dan Prancis. Dengan demikian rahasia perang Jerman bocor. Hitler murka, goreng lesu sebab dialah pemimpin Luftwaffe yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Tersiarlah kabar bahwa Hitler karena itu terpaksa mengubah rencana yang semula untuk menyerang Eropa Barat. Akan tetapi Manstein menyangkal bahwa kecelakaan pesawat terbang itu segera merubah rencana Hitler yang sudah ada. Meskipun kebocoran itu menurut Manstein mungkin membuat Hitler lebih bersedia menerima usulnya. Hal ini terjadi pada tanggal 17 Februari 1940 ketika Hitler mengundang makan sejumlah komandan yang baru diangkat, termasuk Manstein di Berlin. Sehabis makan, Hitler memanggil Manstein ke kamar kerjanya untuk memberi pandangannya tentang rencana menyerang Eropa Barat. Pada awalnya Hitler menyatakan rasa antipatinya terhadap anak buahnya ini karena Manstein dianggap terlalu arogan. Tetapi Hitler diam, menyimak kala mendengar pendapat Manstein. Tak diketahui apakah Hitler sudah membaca memorandum yang disampaikan Manstein kepada OKH beberapa bulan berselang. Tetapi Manstein terheran-heran tentang cepatnya Hitler dalam menangkap intisari Manstein itu, yaitu memusatkan tenaga pada sayap kiri yang terdiri atas panser dan pasukan bermotor yang akan menerjang melalui pegunungan Ardennes. Hitler yang selalu merasa tertarik pada sesuatu yang orisinil menerima baik rencana Manstein. Kini OKH pun menyetujuinya, tetapi hanya ada beberapa orang yang bersungguh-sungguh percaya dengan rencana ini. Hitler, Rundstedt, Guderian, dan Manstein sendiri. Pada tanggal 9 April 1940 Hitler menyerbu Denmark yang menyerah tanpa bertempur. Kemudian Norwegia menyusul diserbu. Norwegia memberi perlawanan dibantu oleh pasukan pendaratan Inggris, tetapi pada permulaan bulan Mei dipukul mundur. Rencana Manstein akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1940, suatu tanggal yang bersejarah bagi Eropa Barat. Yang akan diserang ialah Belanda, Belgia, lalu kemudian Prancis. Akan tetapi, sehari sebelumnya Admiral Wilhelm Canaris, kepala Abwehr atau Dinas Intelijen Jerman, tetapi musuh Hitler menyuruh Oster, kepala stafnya, untuk memperingatkan atase militer Belanda di Berlin. Peringatan ini sampai kepada Dinas Rahasia Belanda yang kemudian menyampaikan tanggal 9 Mei 1940 pukul 21.30 kepada Dr. van Clevens, Menteri Luar Negeri Belanda. Isinya adalah besok di waktu fajar bersiaplah. 6 jam kemudian di pagi buta, bom-bom Jerman yang pertama dijatuhkan terhadap sasaran-sasaran di Belanda dan Belgia tanpa pernyataan perang. Belanda sengaja menimbulkan banjir di sebagian wilayahnya untuk menahan kemajuan tentara Jerman. Akan tetapi Jerman melepaskan pasukan payung di belakang wilayah yang tergenang itu. Kota Rotterdam dibom sampai hancur oleh Luftwaffe. Negara yang telah menjajah Indonesia ini bertekuk lutut hanya dalam waktu 4 hari. Keruntuhan Belgia menyusul 2 minggu kemudian. Sementara itu, Prancis pemimpinnya masih menduga bahwa Jerman akan segera menyerang dari arah utara menurut rencana Schlieffen. Pada saat itu, jumlah pasukan sekutu jauh lebih kuat dari Jerman, yaitu 130 divisi melawan 100 divisi. Dunia menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepada tentara Prancis, tentara terbesar di Eropa dan tentara yang sudah menang dalam Perang Dunia Pertama. Jerman memang memiliki tank, tetapi Prancis pun punya. Dan terlebih lagi Prancis memiliki Maginot Line yang tak bisa direbut. Disinilah mulai bekerja rencana Manstein.
Dia sengaja menarik perhatian lawannya ke jurusan Belanda dan Belgia yang diserbu oleh Army Group B. Serangan ini dilakukan secara mencolok dan sangat spektakuler. Pasukan payung diterjunkan, 1.000 pesawat Luftwaffe dipusatkan di sana, berikut 3 divisi Panzer. Serangan ini dibuat sangat berisik. Dengan demikian, Prancis semakin mengira bahwa Army Group B adalah yang merupakan tulang punggung serangan sayap kanan yang terkenal dengan rencana Slieven. Oleh karena itu, menyerbulah tentara Prancis Inggris ke bagian utara Belgia untuk menghadapi sayap kanan yang kokoh itu. Semakin dalam tentara sekutu Prancis Inggris masuk ke wilayah Belgia, semakin senanglah hati para jenderal Jerman karena itulah yang Jerman kehendaki. Sesuai dengan apa yang telah dibahas di atas, tulang punggung serangan ini tidaklah terletak pada Army Group B di utara, tetapi pada Army Group A di selatan yang terdiri tidak kurang atas 7 divisi tank. Secara tak terduga oleh Prancis, menyerbulah ratusan tank ini ke Ardennes di bawah pimpinan Guderian. Setelah menyeberangi Sungai Maas dekat Sedan, lalu tiba di tanah datar secara kilat, Blitzkrieg 2.000 tank yang menggelinding cepat ke arah barat, di belakang tentara Prancis Inggris yang sedang menyerbu ke Belgia Utara. Akan tetapi rencana penyerangan ini dalam beberapa hal telah diubah secara fundamental oleh Helder. Rencana Manstein yang telah diubah oleh Helder tidak lagi merupakan rencana yang mempertimbangkan serangan sekunder Grup A yang secara simultan menerobos ke selatan. Sebagian besar elemen Blitzkrieg juga dihapuskan. Penyeberangan sungai secara dipaksakan harus dilakukan oleh infanteri. Divisi Panzer harus menunggu divisi infanteri agar nanti dapat bersama-sama menyeberangi sungai tersebut. Dengan demikian, strategi penetrasi masuk ke dalam wilayah masuk tidak lagi milik divisi armor Jerman. Pada kenyataannya, sebenarnya Guderian dan jenderal-jenderal Panzer, diantaranya Rommel, mudah untuk tidak patuh mengikuti perintah dan terus melanjutkan gerak serangnya masuk jauh ke dalam Calais dan Dunkirk secara cepat tanpa harus menunggu kedatangan infanteri. Walau demikian, hanya dalam beberapa hari tibalah Guderian di Abbeville, Boulogne, Calais di pantai Samudra Atlantik. Dengan operasi kilat ini, putuslah perang sebab tentara Prancis Inggris terpotong menjadi 2 bagian. Kemenangan gilang gemilang ini adalah hasil dari pelaksanaan yang cemerlang dari 2 prinsip peperangan, surprise dan konsentrasi kekuatan. Ratusan ribu tentara Prancis Inggris terkurung di Belgia dan terputus dari Paris. Tanggal 18 Mei pagi, Churchill yang baru saja menjadi Perdana Menteri Inggris menggantikan Chamberlain dibangunkan oleh suara telepon dari Paris. Terdengar suara Paul Reynaud, Perdana Menteri Prancis, yang dengan gugup menyatakan kita telah kalah. Churchill tidak mengerti. Ia menjawab bahwa hal demikian tidak mungkin cepat terjadi. Pertempuran baru berjalan 5 hari, akan tetapi Reynaud meneruskan. Front di Sedan telah bolong. Tank dan panzer dalam jumlah besar-besaran mengalir seperti banjir. Churchill pun segera menghibur temannya, tetapi Reynaud tetap berkata, kita telah kalah, kita telah kalah. Churchill akhirnya pun berjanji akan datang dengan pesawat terbang besoknya di Paris. Pukul 17.30 sore, dia masuk ke dalam gudang Kementerian Luar Negeri Prancis. Di tempat itu, Perdana Menteri Reynaud, Edouard Daladier, Menteri Pertahanan, dan Jenderal Maurice Gustave Gamelin, pucuk tertinggi pimpinan tentara Prancis, menunggu. Pimpinan Prancis kelihatan lesu dan tak bersemangat. Gamelin menerangkan dengan peta di mana Jerman menerobos di Ardennes ke Sedan sepanjang front utara 50-60 mil. Divisi-divisi tank Jerman disusul oleh 8 hingga 10 divisi bermotor. Demikianlah Gamelin berbicara selama 5 menit tanpa berhenti. Ketika dia selesai, semua orang terdiam. Churchill mengajukan pertanyaan, di mana pasukan cadangan Tuan? Jenderal Gamelin goyang kepala dan sambil mengangkat bahunya menyebut, tidak ada. Tidak ada pasukan cadangan untuk menutup lubang di Ardennes itu. Churchill saking terperanjatnya tidak mampu berkata apa-apa. Dia tak bisa percaya bagaimana seorang jenderal yang mempertahankan garis sedemikian panjang sekitar 500 mil tak menyediakan cadangan. Ini adalah salah satu surprise paling besar yang pernah saya alami, tulis Churchill kemudian.
Karena tidak tahan dalam beberapa hari saja, tibalah pasukan Panzer Guderian di Abbeville, Boulogne, dan Calais. Pada tanggal 23 Mei, Guderian berada hanya beberapa mil dari pelabuhan Dunkirk, tempat ratusan ribu serdadu Prancis Inggris sudah berkumpul untuk mengungsi ke Inggris. Guderian bisa melihat kota Dunkirk dengan pasti, akan tetapi pada saat itu Hitler campur tangan. Dia memerintahkan pasukan tank Guderian berhenti dan tak boleh maju ke Dunkirk. Guderian tak habis pikir, tetapi dia taat. Sebenarnya rencana Manstein menimbulkan dampak yang sangat hebat, juga menghancurkan tentara sekutu. Namun efek ini hanyalah efek sesaat karena muncul keputusan Hitler tersebut pada tanggal 24 Mei 1940. Keputusan Hitler ini adalah salah satu teka-teki Perang Dunia Kedua yang sampai kini belum terpecahkan. Akibat keputusan ini, Inggris mampu menggelar Operasi Dinamo dan berhasil mengevakuasi tentaranya ke wilayah Inggris. Lebih dari 300.000 tentara Prancis Inggris berhasil meninggalkan Dunkirk dan selamat sampai di tanah Inggris. Pada tanggal 5 Juni 1940, ketika kota Dunkirk sudah jatuh ke tangan Jerman, setelah evakuasi tentara Inggris selesai, Hitler memerintahkan 10 divisi pansernya dengan 133 divisi infanteri ke selatan ke arah Paris. Prancis cemas. Divisi-divisi mereka yang dapat dikerahkan selain lebih sedikit jumlahnya juga tak begitu terlatih. Hampir semua divisi panser serta tentaranya yang lebih baik justru tak dapat digunakan karena terasing dan terpencil di Belgia Utara setelah dipotong oleh serangan Guderian melalui pegunungan Ardennes. Meskipun beberapa bagian Prancis memberi perlawanan baik, banjir panser Jerman tak dapat mereka tahan. Pada tanggal 10 Juni, pemerintah Prancis meninggalkan Paris. 4 hari kemudian jatuhlah ibu kota itu tanpa pertempuran. Reynaud digantikan oleh Marsekal Pétain sebagai Perdana Menteri dan pada tanggal 17 Juni ia meminta gencatan senjata. 4 hari kemudian, gencatan senjata dilaksanakan di hutan Compiègne, persis di dalam gerbong kereta api yang pada tahun 1918 digunakan oleh Marsekal Foch. Sebagai wakil, Prancis dan sekutu menerima kunjungan delegasi Jerman yang memohon gencatan senjata. Hitler memasuki gerbong yang bersejarah itu, mengambil tempat kursi yang 22 tahun berselang diduduki Marsekal Foch dan menerima kunjungan delegasi Prancis yang tentu segera merasakan bahwa Hitler memilih tempat bersejarah ini untuk membalas dendam dan mempermalukan Prancis. Delegasi Prancis tiba di hutan Compiègne. Jenderal Charles Hansiger menandatangani dokumen penyerahan di gerbong perdamaian. Setelah perjanjian perdamaian ditandatangani, Hansiger menjadi sekretaris perang pemerintahan visi Prancis yang kemudian sebagai panglima pasukan darat. Sekalipun Hitler melakukan blunder operasi penyerangan Eropa Barat ini, tetap terbilang sukses dan gaungnya menyebar ke seluruh daratan Eropa. Bahkan Jerman pun merasa takjub dan pada awalnya memang meragukan kemenangan ini. Sebagian besar dari kalangan jenderal sama sekali tak memiliki harapan atas suksesnya rencana Manstein disebabkan adanya berbagai macam alasan seperti posisi geostrategis Jerman yang tidak menguntungkan ataupun rencana yang terlalu berisiko. Setelah kesuksesan ini, propaganda Nazi mulai mengklaim bahwa kemenangan ini merupakan hasil dari pemikiran kemiliteran Hitler yang jenius. Hitler memuji Manstein dengan kata-kata kepada semua jenderal, kepada mereka saya menyatakan rencana baru saya untuk menyerang Eropa Barat. Tetapi Manstein adalah satu-satunya orang yang mampu memahaminya. Rencana Manstein menciptakan kesimpulan dalam hal revolusi strategi militer pada pertengahan abad ke-20. Penggagas awal dikemukakan oleh Fuller dan Basil Lidlhart. Rencana Manstein telah mempersembahkan teori baru kepada dunia tentang doktrin-doktrin militer Jerman selama abad ke-20 dan Guderian adalah orang yang mampu mengaktualisasikan ide-ide Lidlhart tersebut ke dalam kenyataan. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?